Pernah gak sih kesel sama orang, terus kamu bilang, emosi banget aku sama dia? Pernah dong, entah baru saja terjadi atau beberapa waktu yang lalu. Orang-orang sering mengkaitkan kata emosi dengan marah. Ketika kita melihat orang lain emosi, kita sering berpikir orang itu sedang marah. Padahal ekspresi emosi bukan hanya amarah. Ada jenis emosi yang lain, yaitu kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Ekspresi emosi tersebut menentukan bagaimana kita bertindak terhadap suatu keadaan. Lalu, apa sih gunanya emosi? Pertama, mempertahankan hidup. Emosi memberikan kekuatan manusia untuk menghadapi gangguan atau rintangan dalam hidup. Adanya perasaan cinta, sayang, cemburu, marah, dan benci membuat manusia menikmati hidup dengan manusia lain. Kedua, pembangkit energi. Emosi positif seperti cinta dan bahagia memberikan semangat dalam menjalani hari, bahkan semangat hidup. Sebaliknya, emosi negatif membuat hari-harimu suram, bahkan nyaris gak ada gairah hidup. 3. Sebagai pembawa pesan. Dari emosi kita tahu bagaimana keadaan orang di sekitar kita, termasuk orang yang kita cinta. Tahukah kamu apa kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan, terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Nah, ada 5 aspek kecerdasan emosional. Pertama, mengenali emosi diri. Ini jadi dasar dari kecerdasan emosional, karena kesadaran diri menjadikan kita waspada dengan suasana hati, terutama jika larut dalam kesedihan. Kedua, mengelola emosi. Pengelolaan emosi yang baik akan membuat emosi terungkap dengan tepat, sehingga terjadi keseimbangan diri, termasuk di dalamnya bagaimana kita dapat menghibur diri, melepaskan kecemasan, serta kemampuan agar bangkit dari perasaan yang menekan. Ketiga, memotivasi diri sendiri. Motivasi adalah salah satu gerbang menuju prestasi agar dapat menahan diri dari cepat puas. Nah, hadirkan perasaan positif seperti antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Keempat, mengenali emosi orang lain atau kita sebut dengan empati. Jika seseorang mempunyai empati, maka dia akan mampu menangkap sinyal sosial yang tersembunyi hingga mampu menerima sudut pandang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan mau mendengarkan orang lain. 5. Membina hubungan. Kemampuan ini dapat menunjang popularitas dan kepemimpinan. Kuncinya ada pada keterampilan berkomunikasi. Nah, ternyata emosi punya banyak ekspresi. Teruslah belajar untuk mengelola emosi, karena kecerdasan ini lebih banyak berpengaruh pada suksesnya hidup kita. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman.